إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana setelah kaum Samud menyembelih onta yang padahal sudah diperingatkan oleh Nabi Allah Shalih alaihissalam. Lalu mereka menyembelihnya. Kemudian Nabi Saleh mengatakan, "Tamatta'u fi darikum thalathata ayyamin, dzalika wa'dun ghairu makdzub." Silahkan sekalian bersenang-senang di rumah kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak akan didustakan. Artinya itu adalah janji yang pasti. Nah, ini artinya Allah masih berikan tangguh kepada mereka. Ya, supaya mereka sadar, diingatkan lagi supaya mereka mau bertobat. Tapi rupanya mereka anggap angin lalu peringatan dari Nabi Allah Saleh. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma jaa amruna najjayna salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yawma id inna rabbaka huwal qawiyyul aziz.
Falamma jaa amruna, setelah datang ketetapan kami. Ya, di sini maksudnya adalah azab kami. Najjayna Salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Kami selamatkan Nabi Allah Saleh. Ya, dan juga orang-orang yang beriman besertanya. Ya, artinya ini kenapa ini selamat? Ya tentu Allah bisa saja ya memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Ya, tidak hantem kromo. Bahkan terkadang azab turun itu diistilahkan dalam Al-Quran hijarahnya itu ketika ada kaum yang diazab dengan dilontari batu ya, kepada mereka disebut musawwamatan 'inda rabbik, sudah diberikan tanda di sisi Tuhanmu. Arti setiap orang mengenai batunya. Seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada pasukan gajah itu, Tayran ababil itu memasing ya, membawa hijaratan min sijil itu musawwamah juga. Artinya setiap batu itu akan mengenai orang yang sudah ditandai. Ini kayak sekarang, bagaimana kalau dalam perang itu menggunakan rudal, ya dengan rudal itu kalau misalnya sasaran sudah kena, dituju dengan komputernya, baru dipencet tombol rudal ini ngikutin kemana saja itu kapal, ke atas ikut ke atas, ke bawah ikut ke bawah, seperti itu. Ya, kadang-kadang sekarang makanya pesawat tempur itu dilengkapi dengan pelontar api panas supaya mengalihkan arah rudal tersebut, ya, karena rudalnya ini diarahkan dengan mencari sasaran panas yang sudah diprogram tadi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan meleset. Ya, artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghantam kromo semuanya seperti itu. Allah pisahkan. Tentu yang dipisahkan di sini adalah orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang telah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan tidak ada di dalam hati mereka kesedihan, tidak ada di dalam hati mereka kepersetujuan, keridhaan terhadap kemaksiatan, seperti yang sudah dibahas di ayat sebelumnya. Walaupun maksiat tersebut ada di ujung dunia, tapi kalau kita ridha terhadap kemaksiatan tersebut, dibangunnya misalnya tempat pelacuran di Amerika atau tempat kemaksiatan, atau contohnya yang sekarang ya, dizaliminya bangsa Palestina, kita ridha, kita termasuk syarikun. Ya, syarik artinya bersekutu di dalam dosa tersebut. Ya, akan tetapi kalau kita membenci hal tersebut, tentu kita akan dipisahkan. Ya, kita walaupun mungkin karena jauhnya tempat antara kita dengan Palestina, ketika misalnya turun azab kita nggak kena, tapi kan wala adzabul akhiratu asyaddu wa abqa. Itu kita khawatirkan ya, azab akhirat nanti. Nah ini di dunia pun ketika Allah menurunkan azab ya, terhadap mereka yang telah melakukan amar ma'ruf dan meninggalkan perbuatan tersebut, Allah pisahkan. Seperti peristiwa yang menimpa Ashab as-Sabt, ya, penduduk yang berada di pantai itu dari kaumnya Nabi Musa yang dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu. Nah, di antara mereka ada yang tetap ngeyel,
mencari ikan di hari Sabtu dengan hilah mereka, dengan siasat mereka. Di antara mereka ada yang menentang dan mengingatkan mereka melakukan amar ma'ruf, lalu meninggalkan mereka. Tapi juga ada kelompok yang ketiga yang nggak mau melakukan mereka, biarin lah. Yang ngerjain bukan saya ini, tapi dia tetap kumpul-kumpul bersama mereka. Nah, ketika turun azab, cuman Allah katakan najjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan mereka-mereka yang mencegah kemungkaran tadi, keburukan tadi. Artinya yang ikut bersama mereka walaupun tidak mengerjakan, tapi mereka sama sekali tidak ada kebencian terhadap kemaksiatan tersebut, ya, terkena juga azabnya. Ya, kalau di akhiratnya bagaimana nantinya? Itu ada hisab lagi nanti ya, seperti itu. Bisa saja tetap ada dosa yang dia dapatkan itu. Tapi di ayat ini jelas-jelas najjayna salihah walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Kami selamatkan Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman bersertanya. Ya, ini semata-mata dari rahmat Allah. Ya, diselamatkan dengan rahmat Allah. Wa min khizyi yauma idzin, dan dari kehinaan di hari tersebut. Arti bukan saja diselamatkan dari azab tersebut dan dia juga dari kehinaan. Ya. Artinya mereka diselamatkan, dijaga nama baik mereka, ya, tidak terhina seperti itu. Sebab ada orang ya, walaupun dia selamat tapi nama baiknya tetap terhina seperti itu. Nah, itu juga merupakan azab buat seseorang. Tapi mereka ini Allah selamatkan baik dari azab tersebut dan juga dari kehinaan hari itu. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Sungguhnya Tuhanmu maha kuat lagi maha perkasa. Wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Dan mulailah ya, orang-orang yang zalim itu diazab dengan suara yang keras, as-sayhah, ya. Suara yang keras di sini ya bisa seperti suara halilintar seperti itu. Ya, yang begitu keras sehingga menggoncangkan setiap apa yang ada di situ. Ya, sebab di ayat yang lain ya dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala sebutkan tidak fa'akhadathumus sayhatu. Ini dengan gaya yang lain karena ingin menceritakan hal yang lain. Allah katakan fa'akhadatthumur rajfatu. Mereka ditimpa oleh goncangan. Ya. Nah, ya tentunya halilintar yang dahsyat dengan suara yang menggelegar itu bisa ya menimbulkan goncangan, bisa menimbulkan kerusakan seperti itu. Ya, ini jangan dikira suara itu tidak bisa menghancurkan sesuatu. Ya, sekarang kan terbukti bagaimana dengan suara jet yang keras yang memiliki kecepatan melebihi kecepatan suara, ya. Itu kalau dia terlalu dekat dari permukaan tanah dengan suaranya yang menggelegar itu bisa memecahkan kaca-kaca. Jadi ini kedahsyatan ya, suara gitu. Ya, frekuensi suara ini kan kalau dia frekuensi tinggi itu dengan power yang besar itu akan menghancurkan. Ya, bisa memecahkan kaca-kaca, meretakkan bangunan, apalagi ini yang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan langsung memecahkan pembuluh darah mereka, ya, telinga mereka. Itu kalau suara frekuensi tinggi melengking begitu dengan
kenceng, keras, itu menusuk telinga kita. Ya, gendang telinga bisa pecah, berdarah. Ya, dan ini juga saraf-saraf bisa terganggu. Begitu juga suara rendah, bom begitu. Tapi dengan power yang besar itu jantung kita akan terhantam itu. Ya, itu akan menghantam jantung dan pembuluh darah. Suara rendah. Kalau suara tinggi biasanya itu dari telinga seperti itu. Kedengaran. Kalau suara rendah terasa di jantung itu. Makanya dulu seharusnya sebelum pasang ring itu kalau ada orang yang mukul gendang itu suka di maulid, kan bukan rabana aja. Rabana itu suaranya tinggi itu, menengah atau tinggi. Tapi ada yang pakai drum besar itu suara rendah, bom bom. Itu terasa katanya jantung itu sakit. Seperti itu. Memang seperti itu ya, sifat dari suara rendah. Frekuensi rendah. Jadi seperti itu ya. Nah ini apakah ada tanaqud antara di surah Al-A'raf dengan di sini? Di sini dibilang wa akhadhal ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Tapi di dalam surah Al-A'raf ayat 78 fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Dampaknya tetap sama, tapi di sana dikatakan mereka ditimpa oleh goncangan. Ya, itu ya, sebenarnya kedua-duanya ini sama. Ya, bukan Allah pelin-pelan. Ya. Karena suara yang tinggi, suara yang keras itu dengan power yang besar, itu pasti akan menimbulkan goncangan, menimbulkan kerusakan. Ya. Contohnya sekarang itu. Makanya pesawat Concorde dulu dihentikan tuh. Karena ketika pernah mendarat di Singapura itu, kaca-kaca jendela pada pecah itu. Ya, suaranya begitu keras. Ya. Nah ini jadi tidak ada tanaqud antara apa yang ada di surat Al-A'raf dengan yang ada di sini. Ka'allam yaghnau fiha. Jadi fa asbahu fi darihim jathimin. Maka mereka bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Ya, walaupun mereka ada yang rumahnya kan di dalam goa itu kan. Wa tanhituna minal jibali buyuta. Tetap ya, bergelimpangan semuanya. Ka'allam yaghnau fiha. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di sana. Artinya semuanya meninggal. Ya, seolah-olah kota tersebut tidak berpenghuni seperti itu. Ala inna thamuda kafaru rabbahum. Ketahuilah, sungguhnya Thamud telah kafir kepada Tuhan mereka. Kaum Thamud telah kafir kepada Tuhan mereka. Ala bu'dal li Thamud. Ketahuilah, jauh dari rahmat Allah. Bu'dan min rahmatillah li Thamud. Kaum Thamud dijauhkan dari rahmat Allah. Yaitu secara singkat ayat 66 sampai 68 dari surah Hud. Ya. Sekarang kita baca tafsirnya. Nihayatu Thamud qaumi Saleh. Akhir dari kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. في هذه الآيات يتبين كيف نزل العذاب على قوم صالح المعاندين بعد أن أمهلهم وقال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام. Di ayat-ayat ini menjadi jelas bagaimana azab tersebut turun terhadap kaumnya Nabi Saleh yang menentang tersebut. Setelah Allah berikan tangguh kepada mereka. Dan Allah katakan, tamatta'u fi darikum 3 ayamin. Silakan kalian bersenang-senang di rumah kalian selama 3 hari. Fataqul al-ayah,
فتقول الآيات فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. Ya, ketika datang azab kami selamatkan Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman besertanya dengan rahmat dari kami. La minal adzabil jismani wal maddi fahasab. Diselamatkan bukan hanya dari azab secara fisik dan materi saja, bal wa min khizyi yauma'id, dan juga diselamatkan dari kehinaan ya hari tersebut. Ya annallaha qawiyyun wa qadirun ala kulli syai', karena Allah Maha kuat dan Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa lahus sultatu ala kulli amrin. Allah memiliki kekuasaan atas segala urusan. Wala yas'ubu alaihi ayyu syai'in wala qudrata fawqa qudratih, dan tidak ada kesulitan baginya ya. Wala yas'ubu alaihi ayyu syai'in, sesuatu apapun tidak sulit baginya. Wala qudrata fawqa qudratihi, tidak ada kekuasaan di atas kekuasaan Allah. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. وعلى هذا فإن نجاة جماعة من المؤمنين من بين جماعة كثير تبتلى بعذاب الله ليس بالأمر المشكل بالنسبة لقدرة الله. Atas dasar ini, keselamatan sekelompok orang-orang yang beriman di kalangan sekelompok orang-orang yang tertimpa azab Allah, itu bukan sesuatu hal yang muskil, bukan sesuatu hal yang sulit kalau itu dihubungkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja pisahkan mereka. Inna rahmatallahi tastawjibu alla yahtariqal abriya'u binaril ashqiya'il mudhnibin. Sungguhnya rahmat Allah mengharuskan agar orang-orang yang baik itu tidak terbakar dengan api kecelakaan yang menimpa kaum orang-orang yang berdosa. Wa alla yu'akhadhal mu'minuna bijaridati ghairil mu'minin, dan agar supaya orang-orang yang beriman itu tidak disiksa, tidak dihukum karena kesalahan orang-orang yang tidak beriman. Wa akhadhal ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Ya. Dan mulailah suara yang dahsyat itu menimpa orang-orang yang zalim. Lalu mereka tersungkur di rumah-rumah mereka. Wa hakadha halaku wa saru syadar madar wa madat atharuhum marrih. Demikianlah mereka binasa dan mereka menjadi pecah berhamburan. Syadar madar itu istilahnya berhamburan ya. Wa madat atharuhum marrih ya. Dan habis sisa-sisa mereka ya ditiup angin. Ka'allam yaghnaw fiha. Ini dahsyat sekali ya. Kita saksikan bagaimana sekarang dahsyatnya ya, nuklir seperti itu yang membuat udara di sekelilingnya itu menghempas begitu keras ya. Seperti itu. Ini adalah merupakan buatan manusia, rekayasa manusia. Kalau rekayasa Allah Subhanahu wa taala, cipta Allah lebih dahsyat lagi. Wa maddat atharuhum marrih. Ya. Ka'allam yaghnaw fiha. Ala inna thamud kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud. An lutfillahi wa rahmatihi. Seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Ketahuilah sungguhnya kaum Tsamud itu telah kafir terhadap Tuhan mereka. Ketahuilah bahwasanya kaum Tsamud itu dijauhkan an lutfillahi wa rahmati dari kasih sayang Allah dan rahmatnya.
Buhuthun, pembahasan dari ayat di atas. Yang pertama, najidu fi hadhil ayati anna rahmatallahi bin nisbati lil mu'minina wasi'atun wa syamilah. Kita dapati di ayat-ayat ini bahwasanya rahmat Allah terhadap kaum mukminin ini begitu luas dan meliputi mereka atau mencakup semua. Bihaitsu tanquluhum jami'an ila makanin aminin wala tuhraqul ahdharu wal yabisu bil adab. Di mana rahmat Allah telah memindahkan mereka semuanya ke tempat yang aman. Dan ya, artinya adab itu tidak membakar atau wala tahriq bil adab ya. Dan bagaimana daun yang hijau itu dan daun yang wala tuhraqul ahdharu wal yabisu, daun yang hijau dan yang kering tidak semuanya terbakar ya dengan adab tersebut. Arti terpisah, yang terbakar hanya daun yang kering saja, seperti itu. Ini maksudnya istilah, artinya adab itu tidak mengenai semuanya, mereka yang mukmin kena, yang digambarkan seperti daun hijau, yang kafir kena tidak, ya, tapi hanya mengenai yang kafir. Sebab orang mukmin tidak ikut ridha dengan perbuatan dan kekafiran mereka. Wa minal mumkini an tahdutsa hawadithun. Ya, hawadithu mu'limatun kasuyuli wal awbi'ati waz zilzali allati qad ta'ti 'ala as-saghiri wal kabir. Ada kemungkinan suatu peristiwa itu terjadi, peristiwa-peristiwa yang pilu memilukan itu terjadi. Seperti banjir, wabah, gempa bumi. Allati qad ta'ti 'ala as-saghiri wal kabir, yang terkadang itu mengenai baik yang besar maupun yang kecil. Walaysat hadhil hawaditsu tarjamatun li'adabillah. Peristiwa ini bukan sebagai terjemah atau ekspresi atau gambaran dari adab Allah. Wa illa fa innahu muhalun 'ala Allah fi mantiqi 'adlihi ay yu'adziba hatta wahidan bari'an bi jurmi malayinal mudhribin. Kalau tidak, ya, maka sesungguhnya mustahil bagi Allah secara menurut logika keadilannya Allah itu mengadab, ya, walaupun itu adalah seorang yang baik, ya, diadab karena kesalahan jutaan orang yang berdosa. Itu keadilan Allah tidak seperti itu. Jadi ketika misalnya ya ada wabah, ada bencana, itu semuanya karena jangan dianggap itu diazab semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tab'an yumkinu ayyujada unasun sakituna baina jama'atin mudhdibina fayu'khadhu biwazrihim. Tentu saja ya, barangkali ada orang-orang yang diam di kalangan orang-orang yang berdosa. Fayu'khadhu biwazrihim. Lalu mereka juga dihukum dengan dosa mereka. Yang diam itu juga kena. Li'annahum la yarda'unahum anil dhulmi wal fasad. Karena mereka tidak mencegah mereka, orang-orang yang zalim tersebut, orang-orang yang mudhdibin tersebut dari kezaliman dan kerusakan. Famasiruhum idzan sayakunu kamasiril mujrimin. Maka kesudahan mereka juga itu akan menjadi kesudahan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang pendosa tadi. Walakinnahum idza amilu biwajibihim famuhalun an tanzila alaihim haditsatun aw yahiqa bihimul adabu aw yahiqa bihimul adab. Akan tetapi kalau mereka telah melaksanakan kewajiban mereka, maka mustahil akan turun suatu peristiwa kepada mereka atau mereka diliputi oleh adab. Fassalna hadzal mawdu'a fil abhathil murtabitati bi ma'rifatillah wa nuzulil bala'i wal hawadithi fi kutubi ma'rifatillah. Ini sudah kita rincikan topik ini tentang pembahasan yang berkaitan dengan ma'rifatullah dan turunnya
bala dan peristiwa-peristiwa ya, dalam bab ma'rifatullah. Yang kedua, wa yadhharu jayyidan minal ayatil mutaqaddimati anna iqabal mu'anidina wat tughat la yakhtassu bil janibil maddi fahasb. Nampak bahwasanya ya, dari ayat-ayat yang lalu bahwasanya iqab atau hukuman terhadap orang-orang yang menentang tersebut dan orang-orang yang durhaka tersebut, la yakhtassu, orang-orang yang zalim tersebut ya, la yakhtassu bil janibil maddi faqat, itu tidak hanya dari sisi materinya saja, bal yashmalul janibal ma'nawi, akan tetapi itu juga mencakup sisi ya, non materi. Di anna natijata amalihim wa masirahum al-makhzi wa hayatahum al-mulawwathah tusajjalu fusulaha fi tarikhi bima yakunu 'aran 'alaihim. Karena hasil dari perbuatan mereka, seorang yang melakukan misalnya korupsi, yang melakukan kriminal, perbuatannya itu dan kesudahan yang menghinakan tersebut dan kehidupan mereka yang tercemar tersebut, tusajjalu fusuluha, semuanya itu tercatat, yes. Rinciannya itu fit tarikh, dalam sejarah, bima yakunu 'aran 'alaihim, itu akan menjadi aib dan celak buat mereka. Jadi ya, orang ada kan kalau kelakuannya buruk ya meninggalkan nama buruk sampai seterusnya. Terkadang ya, keturunannya pun merasa malu ya terhadap perbuatan orang yang melakukan keburukan tadi. Ini maksudnya bagaimana orang-orang yang beriman, Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman bersertanya itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya min khidyi yauma idzin, ya, dari kehinaan ya, hari itu, hari yang tadi yang di mana kaum Tsamud menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang baik akan terbebas dari catatan buruk, dari nama yang buruk tadi. Fi hin yaktubu tarikhu hayatal mu'minina bisuturin min dhahabin wa sahaifa min nur. Ya, sementara sejarah akan mencatat kehidupan orang-orang yang beriman dengan tinta emas dan lembaran-lembaran dari cahaya, seperti itu. Artinya bagaimana nama mereka tercatat harum dan tercatat dengan tinta emas, seperti itu. Itu juga termasuk azab ya, seperti itu. Jadi maksudnya tadi nama yang buruk, artinya karena perbuatan yang buruk yang menjadi celaan dan cemoohan, bahkan terkadang laknat dari an-nasi ajma'in, itu menjadi azab juga buat orang yang durhaka tadi. Yang ketiga, as-sayhah fil lughati ma'naha as-sautul 'azim. Arti sayhah di sini secara bahasa itu suara yang dahsyat, yang keras. Alladhi yasduru min famil insani awal hayawani 'adatan, yang biasa keluar dari mulut manusia atau hewan. Itu kalau secara biasa ya, secara adatnya. Walakin la takhtassu bihadzal ma'na, akan tetapi sayhah di sini bukan hanya khusus suara hewan dan suara binatang ya. Suara hewan atau suara manusia. Bal tashmalu kulla sautin 'azim, tapi ini juga mencakup berbagai suara yang keras, yang dahsyat. Naqra'u fil Qur'anil Karim anna iddata aqwamin athimina akhadhathumus sayhatu minas sama'i iqaban lahum 'an dhunubihim. Kita baca dalam Al-Qur'anul Karim ada beberapa kaum yang berdosa ya, artinya yang durhaka, yang buat kerusakan itu, mereka diazab dengan suara yang keras dari langit sebagai siksaan buat mereka atas dosa-dosa mereka. Tsamud alladzina natahaddatsu anhum
wa qaum Lut kama naqra'u fi suratil Hijr ayat 73, qaum Syuaib kama dzukira fi suratil Hud ayat 94. Itu juga disebutkan dengan ada suara yang keras. Nanti bagaimana dengan suara yang keras ini bukan hanya dengan suara tapi menimbulkan dampak yang dahsyat. Apakah itu jadi gelombang, kemudian berhamburan batu atau hancurnya bangunan-bangunan dan sebagainya. Wa istafadu min ba'dil ayatil ukhra min al-Qur'an anna qauma Salih Thamud uqibu bis-sa'iqah. Dapat diambil pengertian juga dari ayat-ayat yang lain dari Al-Quran bahwasanya kaum Saleh, yaitu kaum Thamud ini, mereka disiksa dengan sa'iqah. Sa'iqah itu halilintar, sama halilintar itu juga kan suara yang menimbulkan suara yang keras. Wa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'Ad wa Thamud. Jika mereka berpaling, maka katakanlah ya Rasulullah, aku peringatkan kalian akan suatu azab yang sangat dahsyat, yang sangat menggelegar begitu, seperti sa'iqati 'Ad wa Thamud, seperti azab yang menggelegar itu, atau seperti halilintar yang menimpa kaum 'Ad dan Thamud. Wa min huna yatabayyanu anna al-murad min as-sayhati huwa sautu as-sa'iqatil muhish. Dari sini menjadi jelas bahwasanya yang dimaksud dengan sayhah, yang biasa kalau secara bahasa biasa saha yasihu diartikan berteriak begitu. Jangan diartikan adab ini seperti orang berteriak gitu ya. Tapi adalah huwa sautus sa'iqati, itu seperti suara halilintar al-muhish yang menakutkan. Suara halilintar yang biasa aja, yang bukan adab, itu kadang-kadang kita kaget ya. Berikutnya ada su'alun hal yastati'u sautu sa'iqatil muhishi ayyubida qauman aw jama'atan bi asrihim. Ini ada pertanyaan, apakah mungkin suara halilintar itu, suara halilintar yang begitu dahsyat dan menakutkan itu bisa membinasakan suatu kaum atau suatu kelompok, itu semuanya. Suatu masyarakat bisa binasa semuanya. Apa bisa seperti itu? Wal jawabu na'am hatman. Jawabannya iya, pasti, secara pasti. Li'annana na'rifu anna al-amwaj as-sawtiyah idza tajawazat haddan muayyanan tastati'u an tukassira zujaj. Karena kita ketahui bahwasanya gelombang suara itu, kalau sudah melampaui batas tertentu, itu bisa memecahkan kaca. Wa qad tatahaddamu atharuha ala athariha imarat, dan terkadang bahkan bukan kacanya saja, bangunan-bangunannya juga bisa hancur oleh dampak suara yang keras tadi, suara yang melampaui batas gelombang atau dengan power tertentu. Wa qad tashullu a'dha' al-badani ad-dakhiliyah, dan terkadang suara tersebut bisa melumpuhkan organ-organ tubuh bagian dalam kita, seperti jantung tadi, saraf-saraf bisa lumpuh, berhenti jantung. At-ta'iratu hina takhtariqul jidar as-sawti wa takunu sur'atuha akthara min sur'ati amwaj as-sawti yusqitu ba'd al-afrad faqidul wa'i. Pesawat-pesawat ketika dia menembus dinding batas kecepatan suara, wa takunu sur'atuha aktsar min sur'ati amwajis saut, di mana kecepatannya itu melebihi kecepatan gelombang suara. Biasa itu disebutkan pesawat itu memiliki kecepatan 1 Mach, 2 Mach, itu arti dia
kecepatannya 1 kali kecepatan suara, ada 2 kali kecepatan suara, ada yang 3 kali kecepatan suara gitu misalnya. Itu bagaimana kecepatan itunya. Kecepatan pesawat tersebut ya, dengan misalnya suara yang keras itu akan menimbulkan karena dia menembus gelombang suara dengan kecepatan tinggi itu menimbulkan suara yang keras ya, dentuman yang keras. Jadi itu yusqitu ba'dal afrad faqidul wa'i. Itu akan menjatuhkan sebagian orang yang faqidul wa'i dalam keadaan atau harus faqidul wa'i, ya, hilang kesadaran. Aw tusqitul hamila aw tusqitul hamila jani'ah aw tusqitul hamilu janinaha bisababi dzalik, atau bisa menggugurkan seorang yang hamil itu bisa keguguran, menggugurkan janinnya dengan sebab suara yang keras tadi. Wa qad yatakassaru jami'u zujaj fi imaratil mantiqah allati tamurru 'alaiha hadhihi at-ta'irat. Dan terkadang ya kaca-kaca bangunan itu pecah semuanya ya. Yang disebabkan pesawat yang lewat dengan kecepatan tadi ya, melebihi kecepatan suara. Wa tabi'iyyun annahu idza kanat shiddatul amwaj as-sawtiyah aktsaru mimma dzakarna. Secara alami ya, bahwasanya kalau kecepatan suara atau gelombang suara itu lebih dahsyat dari apa yang sudah kita sebutkan tadi, فمن السهولة أن تحدث اختلالا قاتلا في شبكات الأعصاب والدماغ وحركات القلب وتسبب موت الإنسان. Pasti dengan gampang tadi kalau terjadi gelombang suara yang begitu dahsyat tadi, gampang sekali terjadi ketidakseimbangan ya, yang akan membunuh dan bisa keseimbangan atau tidak akan menjadi kecelakaan yang mematikan ya. Itu dan artinya ketidakseimbangan yang akan mematikan di jaringan saraf kita ya, dan juga di otak ya, dengan getaran itu, dengan suara yang keras, dengan power yang besar ya, itu bisa menghancurkan jaringan saraf kita, otak juga. Begitu juga denyut jantung ya, terutama sekali suara rendah dengan power keras tadi, jantung kita bisa berhenti seperti itu. Wa tusabbibul mautal insan, itu akan mengakibatkan kematian bagi seorang. Wa min ats-tsabit tabaqad lima fi ayatil Qur'an anna nihayata hadzal alam takunu bi sayhatin 'ammatin aidan. Ya, sudah menjadi ketetapan ya, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya akhir atau kesudahan dari alam ini juga itu nanti disebabkan adanya gelombang suara yang begitu dahsyat, teriakan bisoyhah kan, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Yang mereka nantikan tidak lain adalah yaitu terjadinya suatu suara yang keras, yang dahsyat ya, yang akan menghukum mereka pada saat mengadab mereka pada saat mereka bertengkar, sedang ribut, sedang berdebat satu sama lain. Kama anna yaumal qiyamah yabda'u bi sawhatin muqidatin aidan, sebagaimana pada hari kiamat nanti pun dimulai, hari kiamat itu dimulai dengan suara yang keras juga. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Itu juga dengan dibangunkan kita nanti dengan suara, karena semuanya itu seperti tertidur ya di dalam kuburan.
Yang keempat, al-jathimu min maddati juthm wa ma'nahu al-masdari al-julusu ala rakbi. Ya. Jathimin kata tadi kan, al-jathimu dari kata juthm, artinya secara masdar itu duduk di atas dengkul, ya, bertelekan gitu ya. Kama ya'ti bima'na as-suqut lil wajh. Begitu juga itu bisa berarti jatuh tersungkur, wajahnya duluan gitu. Wal ziyadatu tawdhih fi hadzal majal yuraji'u tafsir al-amthal zail ayah 79 min surat al-A'raf. Ya, silakan baca lagi ayat 79 dari surat al-A'raf yang di dalam tafsir Amsal ini. Wa yustafadu tab'an min at-ta'bir bi jathibin anna as-sayhata min as-sama' kanat as-sabab fi mautihim. Ya, dari ungkapan ini, ya, dengan kata jathimin ini menunjukkan bahwasanya suara yang keras dari langit itulah yang menjadi sebab kematian mereka. Illa anna ajsadahum kanat mulqatan al-ardi. Hanya saja tubuh-tubuh mereka itu berkelimpangan di atas tanah. Ya. Lakin yustafadu min ba'd riwayat anna as-sa'iqata akhraqathum binariha. Akan tetapi ada di dalam sebagian riwayat akibat dari suara yang keras tadi seperti suara halilintar begitu, itu membakar mereka semua. Ya, bisa saja ya, kan suara keras tadi ya, seperti halilintar tadi. Ya, halilintar juga bisa menimbulkan api seperti itu. Wala munafata bainal amrayn, enggak ada kontradiksi antara dua hal ini. Di anna athar as-sautil muhis lis-sa'iqati yattadhihu fawran, karena suara yang menakutkan bagi halilintar tadi, ya, itu jelas sekali, ya, jelas suaranya itu akan timbul suara dari halilintar tadi, ya, secara tiba-tiba. Wa ma'atharu haraqiha, ya, wa khassatan liman hum dakhil al-buyut fayadharu ba'da idin. Adapun dampak dari pembakarannya itu terutama bagi mereka yang ada di dalam rumah itu akan nampak setelah itu. Ya. Ini malah kalau kita lihat halilintar kan harusnya bukan itu cahayanya dulu yang kelihatan. Ya, kalimat ini terbalik. Karena kecepatan cahaya lebih cepat dari kecepatan suara. Ya kan, kita lihatnya dulu, kilatnya dulu, baru kedengaran suaranya halilintar, geluduknya baru kan gitu. Sebenarnya itu bersamaan, ya, tapi karena kecepatan suara itu yang sampai ke mata kita itu lebih cepat dari kecepatan suara. Ya. Yang kelima, lafdhu lam yaghnau mushtaqun min maddah ghani wa ma'nahu al-iqamah fil makan. Artinya lam yaghnau artinya tidak tinggal gitu ya. La wala yab'udu ay yakuna ma'khudan min al-mafhum al-asli wa huwa al-ghani. Tidak berjauhan juga. Ini bisa saja diambil dari pemahamannya yang asli, yaitu kata ghani. Wa ma'nahu adamul haja. Arti ghani kan artinya enggak butuh. Li'anna al-ghaniyya huwa ghairul muhtaj. Karena orang yang kaya kan itu orang yang enggak butuh. Ya, lahu baitun muhayya'un wa mu'addun wa laysa majburan ay yantaqila kulla zamanin min manzilin akhar. Dia punya rumah yang sudah tersedia, ya, dan dia enggak mesti harus pindah dari suatu tempat, ya, ke tempat yang lain. Wa ta'biru bijumlah ka'allam yaghnau fiha, ungkapan dengan kalimat lam ka'allam yaghnau fiha waridun fi Thamud kama huwa waridun fi qaumi Syu'aib. Itu datang dalam cerita kaum Thamud dan juga kaumnya Nabi Syu'aib. Wa mafhumu hadha ta'bir anna tumara hayatihim qad tuwiya bihaitsu yadhunnu al-insanu annahum lam yakunu min sakanati hadhil ard. Pemahaman dari ungkapan ini ka'allam yaghnau fiha, yaitu bahwasanya lembaran kehidupan mereka sudah ditutup, sudah dilipat, di mana
orang sudah mengira bahwasanya mereka tidak pernah, seolah-olah mereka itu tidak pernah menghuni bumi ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma shalli. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du. Tadi sama-sama telah kita dengarkan kebinasaan kaum Tsamud dengan sayha, gelombang suara yang membinasakan mereka. Dan kita semua tahu bahwa persenjataan modern pada saat ini sebahagiannya bom ya, yang melahirkan gelombang suara yang luar biasa dahsyatnya. Tidak menimbulkan radiasi, tapi mematikan dan membinasakan. Apa yang diuraikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ternyata dibuktikan pada masa-masa ini. Jangankan gelombang suara yang dahsyat. Kita kalau sedang menghadiri acara peringatan Maulid, kita mendengarkan suara tambur yang dipukul bertalu-talu. Kita merasakan jantung kita ini betul-betul letaknya mengalami gangguan yang luar biasa soal dipukul oleh gelombang suara yang rendah kan? Gelombang suara yang rendah. Ini pelajaran bagi kita semua kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membinasakan satu kaum betapa mudahnya. Baik melalui bakteri virus yang ada pada tubuh kita. Bahkan imunitas kita yang menjadi penjaga pelindung bisa menjadi bala tentara yang menyerang diri kita. Seperti kejadian yang terjadi pada penyakit autoimun. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa untuk membinasakan kita baik dengan bala tentara dari luar yang kita pandang remeh jauh lebih kecil dari makhluk-makhluk yang terlihat oleh mata, tapi membinasakan. Dalam surat Yasin Allah berfirman, "Wa ma anzalna 'alaihim min jundim minas sama wa ma kunna munzirin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun." Kami tidak perlu sama sekali mengirimkan bala tentara dari langit. Cukup hanya dengan gelombang suara membuat mereka semua padam, kehilangan kehidupan mereka semuanya. Oleh karena itu, jangan kita pernah merasa aman dari bala tentara Allah. Walillahi junudus samawati wal ardu wa kana Allahu aliman hakima. Walillahi junudus samawati wal ardu wa kana Allahu azizan hakima. Artinya walaupun kita berada di tempat yang aman, dalam kamar kita terlindung, dengan penjagaan yang ketat, betapa mudahnya malaikat untuk melintasi semua itu datang kepada kita. Bahkan tanpa mengirimkan malaikat, dari dalam diri kita Allah kuasa dengan kehendaknya memerintahkan makhluk-makhluk yang berada pada tubuh kita yang penuh keseimbangan, Allah bisa menghilangkan keseimbangannya menjadi bala tentara yang menyerang diri kita. Wal'iyadzubillah. Jadi betul-betul manusia ini makhluk yang lemah, penuh ketergantungan pada Allah, hanya bisa mengatakan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kajian yang lalu kalau nggak salah Ahmad Hadi bertanya itu mengenai yauma taswaddu wujuhun, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Apakah itu merupakan gambaran hakiki, apakah gambaran majazi? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 27 dari surat Yunus. Walladzina kasabus sayyi'at jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min 'asim ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an minal laili mudhlima
ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan kejahatan, balasan dari setiap keburukan mereka serupa dengan apa yang mereka perbuat. Dan wajah mereka diselimuti dengan kehinaan. Tak ada satupun penolong yang kuasa menolong mereka, seolah-olah wajah mereka diselimuti oleh kegelapan malam yang berlapis-lapis. Mereka lah penghuni api neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kita lihat kalau gambaran yang Allah berikan seolah-olah bagikan gelap gulitannya malam yang berlapis-lapis, ini bukan hanya gambaran majasi, tapi gambaran hakiki menggambarkan bagaimana kedalaman jiwa mereka. Seperti sebuah riwayat menyebutkan ma akhfa insanun fi qalbihi syai'an illa azharallahu ala safahati wajhih. Seorang tidak menyembunyikan sesuatu di hatinya kecuali tampak pada air mukanya. Baik, ikhwan, akhwat yang mau masuk dalam diskusi, kita persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal ya akhi. Ustaz, tadi kan sempat disinggung oleh muallif bahwa musibah yang diturunkan itu kan tadi disebutkan oleh muallif itu bahwa orang-orang yang mukmin itu kan pada dasarnya tidak mendapatkan musibah atau azab yang diturunkan tersebut. Nah, di sisi lain kan ada ayat yang mengatakan bahwa musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, seperti di surah Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassatan. Nah, kan khassatan itu maksudnya tidak hanya orang-orang zalim saja secara khusus, melainkan azab ini bisa juga ditimpa oleh selain orang-orang yang zalim. Nah, jadi secara zahirnya ini kan kayak kelihatan bertentangan gitu Ustaz, dari apa yang dijelaskan muallif dengan ayat yang ada di Al-Quran. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Apakah memang, misalkan kita ambil contoh gini Ustaz, seperti kejadian tsunami pada tahun 2004 yang lalu itu kan menimpa rata semuanya. Kita nggak tahu mana yang mukmin, mana yang zalim. Tapi secara zahir kita lihat bahwa banyak sekali yang tertimpa azab yang diturunkan pada saat itu. Bahkan ada orang-orang yang melihat ini orang baik, tapi dia terkena juga musibah. Nah, ini bagaimana kita menyikapi penjelasan dari mu'alif dan ayat yang ini dan peristiwa yang pernah kita lihat gitu. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Kalau kita baca ayat 25 tadi, kalau antum dengarkan ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Setelah itu wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Kalau antum perhatikan di sini, pertama-tama Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua, bukan hanya perorangan, tapi kita semua diajak untuk menyambut atau bergegas-gegas menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kita menuju apa? Menuju kehidupan yang mulia bagi kita. Lima yuhyikum di sini bukan hanya sekedar kehidupan, tapi kepada apa yang menghidupkan kalian dalam kemuliaan, dalam kesejahteraan, dalam kekuatan. Lalu Allah terangkan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa Allah ini kuasa untuk menghalangi seseorang dari apa yang dia inginkan. Jadi apa yang diinginkan hatinya. Dia ingin sesuatu, kalau Allah tidak izinkan tidak akan terjadi.
Karena dalam hidup ini ada aturan. Di saat dia menempuh jalan yang Allah tunjukkan menuju kebaikan, dia akan mendapatkan janji Allah. Tapi kalau dia ingin mendapatkan kebaikan, kemuliaan, tapi yang ditempuh bukan jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi, dia tidak akan mendapatkan kecuali kegagalan. Seperti orang yang mendapatkan kemuliaan dengan jalan korupsi dan khianat. Bukan kemuliaan yang didapatkan. Mungkin pada permulaannya nampak begitu baik, ya, tapi pada akhirnya dia akan tersungkur menuju kehinaan. Jadi Allah perintahkan kita untuk bergegas-gegas, bersungguh-sungguh menyambut seruan Allah. Kata istajibu beda dengan ajibu. Ini menunjukkan ya maknanya lebih dalam lagi dari itu. Seperti ahabba yuhibbu cinta, kalau istahabba yastahibbu menunjukkan apa? Kecintaan yang amat sangat sampai kecintaannya melebihi kecintaannya kepada Allah dan hari akhirat. Nah, istajibu di sini ya sebagaimana firman Allah, "Falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsyudun." Mereka yang mendapatkan pengabulan doa, ya mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk menyambut seruanku dan beriman kepadaku, agar mereka betul-betul berada dalam suasana yang betul-betul lurus, baik, ya, dan terpimpin. Dan Allah kuasa untuk menghalangi seseorang dari apa yang diinginkan hatinya. Kalau dia mengikuti keridhaan Allah, petunjuk Allah, Allah antarkan dia menuju kehidupan yang lebih mulia sebagaimana firman Allah, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, hati-hatilah, waspadalah kalian dari fitnah, dari huru-hara yang tidak hanya akan mengenai orang-orang yang zalim yang menjadi pelaku langsung. Tapi orang yang mendiamkan berpangku tangan terhadap kezaliman walaupun tidak melakukan, mereka juga akan disatukan bersama orang yang zalim. Ini sunnatullah. Kalau seandainya para koruptor melakukan kejahatan mereka dibiarkan hingga merugikan negara, yang apa? Yang dirugikan bukan hanya sebagian orang, tapi semua orang akan dirugikan akibat dari apa? Perilaku yang merusak kehidupan bangsa dan bernegara. Kalau seorang datang membawa api, lalu membakar rumah seseorang, yang lain duduk berpangku tangan, bukan hanya rumah yang terbakar, rumah orang-orang juga apa yang berpangku tangan, yang berada di sebelahnya juga akan terkena. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, falamma nasu ma dzukiru bih anjaynal ladzina yanhauna 'anis-su. Begitu ya, begitu apa? Begitu mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, yang kami selamatkan hanya mereka yang melarang dari perbuatan buruk. Adapun orang yang melakukan perbuatan buruk dan yang duduk berpangku tangan mendiamkan, mereka akan disatukan. Anjaynal ladzina yanhauna 'anis-su wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Sedangkan orang yang zalim di sini ya, orang yang menjadi pelaku kejahatan dan orang yang diam berpangku tangan dengan alasan nafsi-nafsi. Kami hukum dan binasakan orang-orang yang zalim disebabkan karena kefasikan mereka. Dalam riwayat hadis yang dulu pada masa kanak-kanak sering kita baca dalam Riyadhus Shalihin, ya, Rasulullah SAW menceritakan kepada kita berhubungan dengan Bani Israel yang berada di tepi pantai yang mengail di hari Sabtu. Pada hari Sabtu ikannya melompat-lompat di hadapan mereka, di luar hari Sabtu ikannya menjauh. Was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'a wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Kadzalika nabluukum bima kanu yafsukun. Tanyakan kepada mereka tentang mereka-mereka ya yang berdiam di tepi pantai.
yang kami larang untuk mengail di hari Sabtu. Pada hari Sabtu ikan mereka datang, bahkan menari-nari di hadapan mereka. Di luar hari Sabtu ikan tersebut menjauh. Ini ujian dari Allah agar mereka mengendalikan diri mereka seperti kita diuji untuk berpuasa. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan karena kefasikan mereka, maka Allah jatuhkan hukuman ini sebagai pendidikan. Lalu setelah itu apa? Allah berfirman, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ketika satu golongan berkata kepada orang yang masih terus tak bosan-bosannya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka berkata, ngapain capek-capek meletihkan diri, memberikan peringatan nasihat kepada orang yang bakal dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita nggak ngerjakan. Dijawab oleh Allah, oleh mereka, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Kami lakukan ini supaya kami punya alasan di hadapan Tuhan kalian bahwa kami telah memberikan peringatan. Wa la'allahum yattaqun, dan kami berharap mudah-mudahan di antara mereka ada yang bertakwa. Nah setelah itu falamma nasu ma dzukiru bi, begitu mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', yang kami selamatkan hanya mereka yang setia tetap memberikan peringatan dari keburukan. Wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun, sedangkan orang yang zalim, dua golongan, yang melakukan perbuatan jahat dan yang mendiamkannya, kami hukum mereka disebabkan karena kefasikan mereka. Nah, dalam hadis Rasulullah menceritakan Bani Israel ketika menyaksikan sebagai orang mulai melakukan pelanggaran di hari Sabtu, mereka tegur, mereka berikan peringatan. Tapi lama-kelamaan mereka bosan memberikan peringatan, mereka mulai duduk minum bersama mereka. Fajalasuhum wa syarabuhum. Begitu datang adab, ternyata yang terkena bukan hanya yang berbuat kezaliman, mereka yang duduk-duduk, minum-minum bersama orang yang zalim ini, yang tidak lagi memberikan peringatan, dikenakan azab oleh Allah. Jadi maksud dari wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, hati-hati kalian dari fitnah huru-hara, bencana yang tidak hanya terbatas pada orang yang zalim, yang menjadi pelaku langsung, tapi yang duduk berpangku tangan, mereka juga akan terkena seperti sebagian orang melakukan kejahatan, merusak lingkungan, melakukan penebangan hutan secara liar tanpa ditanami kembali, atau melakukan pembuangan sampah di sungai-sungai tanpa dibersihkan dan diberikan peringatan. Akibatnya apa? Begitu datang banjir, begitu datang hujan lebat, terjadi banjir, longsor, bencana alam, jangan salahkan Allah. Mereka mengatakan, kami kan tidak melakukan kesalahan seperti yang mereka lakukan, tapi kalian mendiamkan. Maka akibat dari perbuatan mereka yang buruk juga akan mengenai kalian. Karena kita ini makhluk sosial. Maka Allah perintahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau dia berbuat kejahatan dalam kamarnya nggak kelihatan, kita nggak boleh sama sekali mengintai. Tapi kalau dia melakukan kejahatan dalam domain publik di hadapan masyarakat, dibiarkan, lama-kelamaan akan mengenai orang banyak. Seperti ketika wanita mulai membuka auratnya sedikit demi sedikit, kemudian berkembang, sebagian orang mendiamkan. Besok-besok anaknya akan melakukan perbuatan tersebut. Si anak karena sudah menyaksikan hal ini sebagai satu hal yang model, populer, dia beranggapan bapaknya ini orang yang kolot, yang kurang fleksibel, bisa berkembang, beradaptasi dengan lingkungan. Ini terjadi, ulama-ulamanya betul-betul menyampaikan pesan-pesan Allah, anak-anaknya telanjang. Karena apa? Karena pembiaran terhadap perbuatan ini sampai lama-kelamaan, yang tadinya merupakan perbuatan maksiat menjadi model yang digandrungi. Sebagaimana di Saudi Arabia saat ini. Saya mendapatkan cuplikan video bagaimana orang-orang Saudi ketika diajak oleh teman-temannya minum khamar, sebagai mengatakan a'udzubillah, tapi bukan sungguh-sungguh. Kemudian mereka mengatakan hadza whisky, hadza halal,
Mereka minum sambil tertawa, terbahak-bahak. Jadi kita lihat bagaimana di Saudi Arabia, dulu agama dengan menggunakan kekerasan bukan diberikan pemahaman. Jadi orang diancam, ditakut-takuti, sampai sholat pun dipaksa. Begitu keketatan pengawasan hilang, kelihatan wajah yang sebenarnya dari masyarakat Saudi yang ternyata wal'iyadzubillah bungkusan luarnya indah sedangkan dalamnya betul-betul amat mengerikan, menakutkan. Jadi Ahmad Habib, apa yang disampaikan pada ayat tadi bukan satu hal yang bertentangan dengan ayat yang lain, tapi menggambarkan apabila kita mendiamkan yang mungkar, tidak sama sekali melakukan penentangan dan mengingkari yang mungkar, lama-kelamaan apabila azab turun atau perbuatan tersebut menyebar, maka penyakit ini akan menyebar kemana-mana seperti api yang dibiarkan menyala di rumah tetangga kita. Kita mengatakan, yang penting bukan rumah kita. Sebentar lagi api tersebut akan membakar rumah kita. Ya, mudah-mudahan kita selalu betul-betul dalam keridhaan Allah dan terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan jangan peduli terhadap cemohan orang-orang yang mengatakan usil, intervensi dalam urusan orang lain. Selagi dilakukan di muka umum, kita wajib memberikan peringatan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jatuhkan azabnya pada umat-umat sebelum kita. Afwan Ahmad, yang lain? Ada melakukan? Ya mungkin kalau dikaitkan tadi dengan dengan musibah itu seperti itu. Kita juga pernah baca di Riyadhus Shalihin kan ada bab niyah, bab niat. Ya. Ada satu hadis yang dikatakan yaghzu jayshunil ka'bata wa idza kanu bi baida'a khasafallahu bihim al-ard bi awalihim wa akhirihim. Seperti itu kama qala Rasulullah SAW. Jadi nanti kata ada satu bala tentara yang akan datang mau menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka tidak berada di satu daerah yang luas, tanah lapang seperti itu, Allah kemudian tenggelamkan mereka semua. Lalu kemudian ditanya, kalau nggak salah ini riwayat dari Sayyidatina Aisyah, kemudian ditanya, kenapa ya Rasulullah kok dihancurkan semuanya? Wa fihim aswaquhum di sini. Padahal kan di sana ada juga orang yang nggak ikut mau menghancurkan Ka'bah. Di sana ada orang lagi di pasar, ada apa? Mungkin yang kayak di Tsunami seperti itu ya. Lalu Rasulullah SAW katakan, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna ala niyatihim. Gitu ya. Artinya kalau kita lihat yang misalnya bencana seperti di Aceh, mungkin di sana penyebabnya sudah ada bencana itu. Ya, kemudian juga dibiarkan sama orang-orang. Itu yang ikut berdosa itu dan kena azab, ya. Orang yang bermaksiat dan juga orang yang mendiamkan seperti itu. Tapi kadang-kadang azabnya ini dampak kepada orang yang baik juga misalnya itu. Nah itu juga kalau itu nanti di akhiratnya hisabnya tentunya lain. Kalau dia sama sekali bukan termasuk orang yang ridho dengan kemaksiatan, atau dia sudah beramar ma'ruf tapi tidak diindahkan, kemudian kebetulan mereka masih tinggal sana, terdampak juga seperti itu, tentunya di akhiratnya berbeda hisabnya nanti. Mungkin itu tambahannya, wallahu a'lam. Jamil ya, ini hadis yang ma'ruf ya, yang disebutkan Hamzah tadi ya, dari Sayyidah Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi baida'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Ini merupakan hadis yang cukup ma'ruf ya,
menggambarkan bahwa pada saat azab turun, mungkin terdapat di antara mereka orang yang tidak terlibat dalam perbuatan jahat tersebut, tapi bersama mereka. Kemudian juga orang yang tidak tahu apa-apa. Ketika azab meratakan mereka, pada saat dibangkitkan nanti, tergantung bagaimana niat mereka, keadaan mereka. Kalau mereka orang-orang yang soleh yang tidak tahu apa-apa, kematian mereka bukan merupakan kematian dalam bentuk azab, tapi ini merupakan apa? Merupakan Pembersih dosa mungkin. pembersihan dosa mereka juga, ya. Bahkan bisa-bisa ini merupakan hal yang akan mengangkat derajat mereka. Ini sebetulnya peringatan bagi kita. Kita berada di tengah-tengah orang-orang yang berbuat kejahatan, berbuat kezaliman juga merupakan apa? Merupakan ancaman. Oleh karena itu jangan suka kumpul-kumpul bersama para pejabat yang korup. Begitu juga oligarki yang berkolaborasi dengan pejabat-pejabat yang korup. Kita duduk di tengah mereka. Karena mengharapkan pemberian mereka, nastajdi atayahum. Walam yu'tuna illa futat al-ma'idah allati tatasaqat minal ma'idah. Kita duduk di tengah-tengah mereka, mengharapkan pemberian mereka. Yang mereka berikan hanya apa? Sisa makanan mereka yang berjatuhan dari meja makan. Ikan paling tinggal tulangnya, dagingnya mereka yang makan. Tapi yang paling besar adabnya ulama-ulama yang berkumpul bersama mereka. Karena mereka orang yang tahu yang seharusnya memberikan peringatan, ternyata untuk dunia mereka waliyadzubillah menjual agama dan kehormatan mereka. Tapi mohon rezeki dari Allah. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, banyak kita jumpain ulama-ulama yang tadinya baik, didekati oleh pejabat, dirangkul, berkumpul bersama mereka, nggak lama kemudian waliyadzubillah. Bukan hanya dunia mereka rusak, tapi agama mereka juga hancur. Nah, ini yang mesti kita waspadai. Jangan berkumpul bersama mereka-mereka yang berbuat kezaliman. Yang lain? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ahmadi. Ustaz, kalau kita lihat di surat Hud ini menarik antara satu nabi dengan yang nabi yang lainnya memiliki karakter yang berbeda. Termasuk juga masyarakatnya, tipologinya juga tipologi yang berbeda. Kalau kita lihat azabnya juga pun berbeda. Ketika Nabi Allah Nuh begitu dipaparkan begitu panjang dan begitu banyak dialog antara Nabi dengan umatnya, dengan masyarakatnya. Kemudian Nabi Allah Hud, kemudian juga Nabi Allah Saleh. Yang menarik di sini ketika Nabi Allah Saleh ini sedikit berbicara, bahkan beliau sudah dijadikan mau dijadikan pemimpin bagi kaumnya. Sedikit dan cuma dikasih isyarat sebuah onta yang datang dari gunung, kemudian harus dijaga. Tapi kalau buat Nabi Allah Nuh, begitu banyak dialog, begitu banyak paparan-paparannya, dan begitu juga Nabi Allah Hud, begitu banyak. Dan azabnya sapu bersih kalau Nabi Allah Nuh, kemudian Hud hampir semuanya, dan Nabi Allah Saleh ini diselamatkan kaumnya, sebagian hancur. Nah, yang menjadi menarik ini Ustadz, kira-kira ada isyarat-isyarat apa dari gambaran-gambaran seperti ini ketika Nabi Allah Nuh begitu lama dan begitu panjang ada dialog dengan umat, sedangkan Nabi Allah Saleh ini seperti kayak nggak terlalu banyak, walaupun beliau sudah mau dijadikan sebagai pemimpin. Itu aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan ya, kisah-kisah yang diceritakan Al-Quran di setiap tempat berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan panjang lebar kisah Nuh dalam surat Hud. Nabi Allah Hud juga ya, cukup panjang, sedangkan Nabi Allah Saleh singkat. Kalau kita membaca
kisah Nabi Allah Saleh dalam suratul A'raf cukup panjang. Allah Subhanahu wa taala terangkan dimulai dari ayat 73 hingga ayat 79. Hingga ayat 79. Bagaimana terdapat dialog antara kaum saleh dan orang-orang musyrik. Dan kita lihat bagaimana ya cemoohan mereka terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Begitu juga ya mereka tidak menghiraukan peringatan yang diberikan saleh. Bahkan sengaja mereka memotong onta tersebut, ya, kemudian mereka berkata, silahkan kau datangkan apa yang kau ancamkan wahai saleh bila engkau benar. Nah, kalau kita lihatnya secara panjang lebar diterangkan dalam suratul A'raf, tapi begitu kita memasuki surat Hud, kisahnya tidak terlalu panjang, karena memang fokusnya apa? Fokusnya ya menceritakan kepada kita bagaimana Nuh bersama kaumnya, begitu pula Hud, sedangkan Saleh hanya merupakan tambahan yang menjelaskan sunnatullah. Artinya yang berlaku pada kaum Nuh, berlaku pada kaum Hud, berlaku juga pada kaum Saleh. Adapun cerita detailnya telah diterangkan dalam suratul A'raf. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengulangi kembali detailnya karena secara terperinci ya jelas diterangkan dalam suratul A'raf. Nah, kita lihat dalam suratul A'raf ya, bagaimana pada ayat 77 mereka berkata fa'aqaruna naqata wa ataw an amri rabbihim wa qalu ya Shalih atina bima ta'iduna in kunta minal mursalin fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Allah ceritakan kisah Nabi Allah Nuh pada suratul A'raf ini tidak terlalu panjang. Bahkan di antara nabi-nabi yang Allah sebutkan kisahnya bahkan lebih singkat. Di mana Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun fakadzabuhu فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما آمين. Ini kisah Nuh. Sedangkan kisah Nabi Allah Saleh diceritakan dari mulai ayat 73 hingga ayat 79 panjang lebar, bahkan dialog antara kaum yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Jadi kisah-kisah Al-Quran diulang oleh Allah Subhanahu wa taala berulang kali. Terkadang yang diceritakan tidak seluruhnya tapi sebahagiannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan tema yang sedang dibicarakan. Nah, pada surat Al-A'raf ya, arah cerita tersebut berbeda dengan apa yang diterangkan Allah dalam surat Hud. Begitu juga dalam suratul Anbiya. Tujuannya untuk meneguhkan hati Nabi kita Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman. Jadi sesuai dengan situasi yang dihadapi Nabi, turun ayat Al-Quran, terkadang membawa kisah, terkadang memberikan perumpamaan, terkadang memberikan kabar gembira, ya, sesuai dengan keadaan kondisi yang dihadapi Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga kita di saat menyampaikan dakwah ini, kita sampaikan juga ya sesuai dengan kondisi keadaan yang dihadapi hingga ayat-ayat Al-Quran betul-betul turun pada tempatnya mengenai sasaran dan tujuannya. Oleh karena itu dalam ilmu balaghah ya, kita tahu kata apa? Kata al-balaghah itu ya, satu kalam itu dikatakan baligh dan fasih juga dalam waktu yang sama, itu mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Di mana seorang berbicara ya, kepada seseorang atau kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan dari keadaan.
Apabila yang dihadapi orang yang ragu, maka kita menggunakan taukid. Kalau keraguannya lebih banyak lagi, maka diberikan taukid yang lebih banyak. Sebagaimana dalam dialog pada surat Yasin. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ mursalun. Perhatikan. Mulai muncul taukid ketika mereka didustakan. Inna ilaikum mursalun. Selanjutnya wa ma alaina illal balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum la mursalun. Taukidnya bertambah di sini. Rabbuna ya'lamu, ya, sesungguhnya Tuhan kami mengetahui, ya, bahwasanya kami benar-benar, ya, sebagai utusan Allah Ta'ala. Inna ilaikum la mursalun. Sebelumnya hanya menggunakan satu taukid. Inna ilaikum mursalun. Sekarang inna ilaikum. Sudah inna ilaikum. Tambah lagi pakai lam taukidnya. La mursalun. Jadi kita lihat. Di saat berhadapan dengan orang yang tidak ragu, tidak perlu menggunakan taukid. Berhadapan dengan orang-orang yang ragu, menggunakan suatu taukid. Begitu menggambarkan keraguan yang lebih dahsyat untuk meyakinkan, maka menggunakan taukid yang lebih banyak. Nah, kalau suasana gembira, ya, dengan sendirinya kita lihat bagaimana kabar gembira yang datang dari Allah. Tapi kalau suasana kelalaian, kelupaan, dan lain sebagainya, datang peringatan dalam pembicaraan. Nah, kisah-kisah Al-Quran yang disampaikan, dipaparkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu betul-betul disesuaikan dengan situasi, kondisi yang dihadapi Rasul dan kaum muslimin. Nah, kita tinggal nanti memilih dari ayat-ayat Al-Quran, ya, yang kita sampaikan kepada umat sesuai dengan situasi, kondisi yang mereka hadapi. Ini merupakan keindahan Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu begitu kita membaca ayat Al-Quran, kita melalui ayat-ayatnya bisa membayangkan bagaimana kondisi keadaan yang dihadapi Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabat Nabi. Maka Az-Zah Darruz mengarang sebuah buku, yaitu menulis sebuah sejarah bukan berdasarkan riwayat, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan paparan dan uraian Al-Quran. Dan itu bisa lebih akurat dibandingkan dengan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para penulis sejarah. Wallahu a'lam. Sudah mungkin ya? Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Amin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع الكثر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما آمين يا رب. وارزق الكل حلالا دائما وأخر لا أتقيا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل